Saya beberapa kali menerima anak itu yang pengen medot dari pondok, medot dari MA Rifaiyah. Kemudian saya bilangin, sampean ndak nyesel po, pertama sampean ngaji Quran sudah sampai misalnya 10 juz, nanti kalau pindah ke sana diawali dari juz pertama lagi. Sampean sudah memastikan po bahwa nanti tempat tujuan pindah sampean itu lebih baik dibandingkan tempat sini. Ketika pindah, pernah ada kejadian pindah 3 bulan balik lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya host di Markas MA Rifaiyah Kedung Podcast. Jadi di sini saya mendatangkan langsung kepala sekolah dari MA Rifaiyah Kedung ini. Kita bakalan membawakan tema pelajar yang depresi. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang mau hadir langsung ke sini, yang tidak ada planning ya, tidak ada rencana mau podcast, tapi kita secara langsung. Iya, kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Firman Adli. Saya dari siswa MA Rifaiyah Kedung kelas 3. Ya, saya Ahmad Saifullah, sekarang dipercaya sebagai kepala madrasah. Oke, kita bakal langsung menuju ke bahasan topiknya. Akhir-akhir ini tuh saya lagi ada keluh kesah, ingin mencari telinga untuk mendengarkan keluhan saya. Kan kita bisa tahu depresi itu kan sebuah kalimat yang cukup fatal kalau nggak diselesaikan. Saya bakalan curahkan keluh kesah saya sebagai pelajar ketika lagi menjalankan di usia dewasa ini. Bagaimana cara memandang kehidupan, bagaimana cara bersosialisasi, dan bagaimana cara kita memahami hidup. Hidup ini sebenarnya mau ngapain? Pertanyaan saya yang bakalan saya lontarkan ke beliau tentang materi yang cukup dalam sih sebenarnya, tapi kita bikin enjoy saja ya. Kita belajar bersama, kita sharing, duduk bersama ya. Tidak ada jarak di antara kita karena kita sama-sama manusia juga sebenarnya saling mengedukasi ya Pak. Ya. Untuk pelajar itu sebenarnya kan menimba ilmu ya di sekolahan. Terus juga kan di sekolahan itu ada beberapa siswa yang berkumpul. Berarti guru-guru itu kan harus menyesuaikan ya. Oh, siswa itu karakternya begini, siswa itu karakternya begitu. Itu bagaimana cara mengimbanginya? Cara mengatur ego biar tidak melepaskan amarahnya ketika siswa lagi memberontak. Oh gitu ya. Iya. Pertanyaannya mungkin itu ditujukan kepada bagaimana kalau kita menjadi guru melihat banyak siswa yang karakternya bermacam-macam. Pertama yang kita dahulukan sebenarnya metode Iqra, membaca karakter tiap siswa, membaca keadaan, membaca peristiwa-peristiwa yang diberikan oleh Allah. Kemudian setelah membaca kita mentafakuri. Mentafakuri itu artinya karakter Firman beda dengan karakter Amar. Karakter Amar beda sama karakter Abdillah. Nah, memang tidak semua guru punya kedalaman mendalami karakternya anak ya. Iya betul. Ya, karena memang mungkin latar belakang pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Dan memang karakter itu ya ada yang sifatnya warisan biologis ya. Misalnya kalau orang tuanya pemarah, kecenderungan anaknya juga pemarah juga. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana guru menempatkan itu tadi. Pertama ya Iqra dulu terhadap siswa, kemudian sesudah Iqra kita ya merenungkan apa yang harus saya perbuat. Ya, saya lebih cenderung pakai metodologinya Mbak Rifaiyah aja. Misalnya qanaah itu kalau bahasa umumnya terima ing pandum, ya kita harus menerima apapun keadaan siswa. Memang di dunia ini kan 100% itu bukan apa berdasarkan keinginan kita. Di dunia ini terjadi ya berdasarkan keinginan Allah. Yang patut disadari awal itu untuk mendasari orang supaya qanaah itu menerima apapun peristiwa, menerima pembagian rezeki, menerima orang-orang sekitar kita. Atas dasar itu yang patut disadari. Kalau sudah begitu maka konsekuensinya akan menerima apapun yang terjadi, karena kita itu bukan subjek, kita itu objek-objeknya Allah. Ibarat orang Jawa mengatakan bahwa kita itu kan wayang aja, tinggal dalangnya mau menggerakkan kemana, menjadikan lakon apa, atau bahkan menjadi antagonis, protagonis, terserah Allah kayak gitu. Yang perlu disadari adalah bahwa semua yang ada di dunia ini bukan tidak berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan
yang Allah kehendaki. Kalau kesadaran kayak gitu sudah tertancap dalam hati, maka kita menghadapi apapun akan tenang. Oh iya, kita itu sedang berhadapan dengan Allah, ding. Tidak berhadapan dengan firman, karena firman ini tajalinya Allah. Kehadiran Allah itu rupanya di dunia ini sangat bermacam-macam, tidak terhitung. Ya, mudahnya kita mentafakuri makhluk itu akan mengingat-ingat bahwa makhluk ini semuanya ekspresi yang dihadirkan oleh Allah kepada makhluknya juga di bumi. Kalau sudah hubungannya itu kita sama Allah, murid itu berarti oh ya ini murid itu cuman wayang, ada yang mengendalikan. Jadi kesadaran pendidikan pertama adalah bagaimana memahami ciptaan Allah, mentafakuri, kemudian kita menyadari bahwa kita punya modal tadi, ada syukur, ada qanaah, ada sabar, ada mujahadah, ada ridho, ada ikhlas. Itu semua bekal seorang guru sebenarnya dalam menghadapi apapun. Iya. Lah memang kan semua tercermin dalam hati setiap manusia, seperti kata Nabi itu kan sesungguhnya dalam jasad setiap manusia itu ada segumpal darah. Ketika baik segumpal darah itu, maka baik keseluruhan perilaku tubuhnya, dan apabila jelek ya jelek keseluruhan tubuhnya. Pertama yang dibersihkan, dibeningkan bagi guru, bagi siswa itu ya hati, karena hati penentu kan. Hatinya rusak ya rusak pula lah. Lah metodenya apa? Metodenya yang mudah saja. Kita mbok hati maca Quran sama nane zikir wengi ingkang suwe, kudu watang ingkang luwe, wong kang saleh kumpulono. Itu kan sebenarnya metode para wali, para ulama yang sudah diwariskan kepada kita. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Itu dasaran bagaimana kita membangun diri kita. Kan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak membaca dirimu dulu sebelum membaca siswamu misalnya? Saya ini sudah sabar belum ketika mau menghadapi beberapa anak yang sifatnya bermacam-macam? Saya itu sudah menerima belum ketika menghadapi anak yang bermacam-macam? Saya ini sudah syukur belum, sudah ikhlas belum? Nah, karena kita cermin, maka kita harus bersihkan dulu cermin supaya nanti kalau ada yang bercermin tidak merasa wah saya ini jelek, padahal cerminnya yang buruk kayak gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Latar belakang orang beda-beda, ada yang kurang mampu, ada yang mampu. Ini aku serahkan nih anakku kepada kalian guru-guru semuanya ya, dibimbing agar akhlaknya baik gitu kan. Kan kalau khususnya orang yang biasa-biasa aja terus dimasukkan ke pesantren atau dimasukkan kemana yang basisnya ketat, otomatis bakalan wah di sini kok nggak enak ya, di sini kok nggak ya, nggak bebas ya. Nanti bakalan murid atau siswa itu pun bakalan mikir lagi, kok lebih enakan di rumah ya. Nah ini kan sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Dia mencari jawaban sendiri, malah ada yang salah langkah. Udah aku mau keluar dari pondok aja lah, udah aku mau ngepang aja lah. Nah pertanyaan saya, kalau ada siswa atau santri yang dalam hatinya udah ada keinginan buruk, cara mengontrolnya, cara mengarahkannya, itu bagaimana? Iya, cara membimbing bagi anak-anak. Jadi pertama kan kita sadar bahwa usia remaja tidak stabil. Betul. Bolak-balik. Dan itu kita akui memang. Saya menghadapi banyak remaja khususnya di madrasah ini, memang masanya masa begitu. Ya sebenarnya secara dasariah semua manusia sebenarnya sifatnya begitu Mas. Karena apa? Karena dalam hatinya ada qalb itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam gitu ya. Wahai hati yang bolak-balik. Nah, kadang mudah senang, mudah kecewa. Maka menghadapi makhluk yang paling sulit itu sebenarnya manusia. Kalau iblis jelas dia negatif terus, ya tidak ada positifnya. Kalau malaikat positif terus. Nah, tapi kalau manusia ini kadang positif, kadang negatifnya melebihi iblis, kadang positifnya melebihi malaikat. Jadi tidak ada ukuran. Makanya Nabi bilang al-imanu yazid wa yanqus itu begitu, bahwa iman ini ya berkurang, bertambah terus. Manusia itu dinamis, dia itu tidak pasti. Kalau iblis pasti dia jelek, malaikat pasti dia baik. Kalau manusia kayak kalau dalam Al-Quran kan dia ahsani taqwim juga asfala safilin, dia itu sebaik-baiknya ciptaan tapi juga bagi keraknya neraka kan kayak gitu. Maka kesadaran yang pertama yang harus dibangun
sebenarnya waspada pada diri sendiri. Siapapun, entah guru, entah siswa, itu waspada diri sendiri. Ini hati saya ini saya turuti kehendaknya atau saya pikir dulu lewat akal ini. Ini kira-kira apakah enggak memang cuman keinginan instan aja, nanti di belakang hari saya akan mengalami kecewaan, atau memang keinginan yang sudah didasari prinsip dan berpikir yang benar sehingga betul saya jalan. Misalnya ya pengalaman Mas Firman, saya beberapa kali menerima anak itu yang pengen medot dari pondok, medot dari MA Rifaiyah. Kemudian saya bilangin, sampean enggak nyesel po, pertama sampean ngaji Quran sudah sampai misalnya 10 juz, nanti kalau pindah ke sana diawali dari juz pertama lagi. Sampean sudah memastikan po bahwa nanti tempat tujuan pindah sampean itu lebih baik dibandingkan tempat sini. Kan kita dibolak-balikan oleh asumsi ini, oleh persepsi bahwa yang belum kita alami itu lebih baik daripada yang kita alami, kan kayak gitu. Iya. Remaja mau pindah kan begitu, bayangan aja. Yang sebenarnya dialami tidak dihargai, tapi bayangan semu itu yang dihargai. Sehingga ketika pindah, pernah ada kejadian pindah 3 bulan balik lagi ke sini. Lah ngapa Mas ngono ternyata jarang ngajine wah kan. Ternyata gini. Iya kan, semua itu lembaga pendidikan itu sebenarnya sama dalam arti punya kelebihan juga punya kekurangan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana kita menyikapi kekurangan, bagaimana kita menyikapi kelebihan di sebuah lembaga. Dimanapun itu, kalau saya memahami adalah proses perjodohan. Jodoh secara misalnya cari ilmu, jodohnya di mana, di sekolah mana, di pondok mana. Tidak harus di pondok itu pasti baik. Saya memahaminya bukan baik buruk, tapi yang jodoh yang mana ini? Yang cocok ya? Yang cocok. Tidak hanya jodoh pernikahan, tidak hanya jodoh rezeki, tapi jodoh berobat, jodoh ilmu itu ada jodohnya. Jodohnya ini sama guru siapa ini? Ya saya tidak memahami bahwa ilmu itu harus di pondok, harus di sekolah, tidak. Kita memahami berdasarkan misalnya ya kalau saya terinspirasi sama Ki Hajar Dewantara, dimanapun itu sekolah, cari ilmu itu dimanapun lah. Siapapun itu murid dan guru. Siapapun itu bisa jadi murid, bisa jadi guru. Misalnya dalam hal teknologi informasi, saya belajar sama Firman, berarti Firman kan guru saya. Kan? Jadi semua orang itu murid sekaligus guru. Ada yang terbaik ya kita merasa kurang terus untuk mencari ilmu sebagai murid terus. Walaupun nanti otomatis ketika ilmu kita dibutuhkan oleh orang berposisi sebagai guru walaupun tidak merasa guru. Itu kan malah lebih baik. Dan dimanapun tempat mencari ilmu, dimanapun, di jalan, di YouTube, dimanapun lah, di sekolahan, di pondok, dimanapun. Jangan terpaku pada hanya pondok, hanya sekolah. Mencari ilmu itu dimanapun, kapan. Oke, lanjut ya, pertanyaan ketiga dari saya. Untuk individu yang mempunyai masalah di keluarga maupun di relasinya, teruntuk orang-orang yang sering mengutuk nasib saya kok paling parah sih, teman-teman saya di sekeliling saya kok nasibnya baik-baik saja, saya paling parah sendiri. Contoh misal kayak kok aku tidak ada hubungan hangat dengan keluarga, aku tidak punya banyak teman, aku tidak punya prestasi. Intinya orang itu tuh selalu hidupnya paling menderita sendiri. Nah, pertanyaan saya, teruntuk orang-orang yang sering mengutuk nasib itu alangkah baiknya diapain? Ya, mengutuk nasib ya. Jadi sebenarnya semua yang diberikan Allah ini baik. Tinggal kita bagaimana sikap kita, cara berpikir kita. Misalnya gini, saya sendiri misalnya katakanlah kemarin-kemarin kan ditimpa sakit harus operasi, 2 kali operasi. Kemudian tidak hanya itu, misalnya anak istri juga ikut sakit. Itu kan kalau mungkin pada waktu itu kan bisa juga kita menderita, bisa juga kita bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya kadang ada metode untuk membandingkan. Alhamdulillah saya kok mengalami sakit kayak gini. Pertama saya harus mensyukuri karena saya bisa istirahat ya, bisa istirahat dari aktivitas duniawiyah lah, bisa istirahat, bisa lebih khusyuk untuk beribadah. Dan ternyata memang diakui atau tidak, saya pernah baca penelitian itu, orang di rumah sakit dengan orang di masjid itu justru banyak ingat Allah itu di rumah sakit. Jadi orang susah itu lebih mudah ingat Allah daripada orang senang dalam arti happy fun ya. Itu ada penelitian begitu. Jadi 2 tempat, rumah sakit dan masjid ya. Kelihatannya masjid kan mengingat Allah ya, tapi justru yang banyak mengingat Allah itu ternyata di rumah sakit, karena rumah sakit orang mengalami kesusahan.
Jadi akhirnya saya bahwa Allah ngasih sakit jasmani itu kadang dalam rangka menumbuhkan rohani kita. Allah ini sedang merencanakan agar ada perbaikan dari dalam, perbaikan rohani, entah kesabaran, entah rasa syukur, entah ridhonya kurang atau apapun. Saya sedang dididik Allah ini melalui metode sakit, melalui tarekoh cara sakit. Kalau berpikir positif kayak gitu kan akhirnya sesuatu yang dianggap derita itu akan lama-lama terkikis menjadi rasa syukur, ya enggak? Misalnya orang mengalami saya enggak berprestasi, dengan justru saya tidak berprestasi dalam arti juara-juara kayak gitu ya, ranking lah juara lomba apa, justru saya tidak punya potensi untuk membanggakan diri, tidak ujub, padahal ujub kan dosa secara maksiat hati kan gitu. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, justru saya itu tidak disiapkan oleh Allah untuk mempunyai rasa ujub, takjub pada diri sendiri. Dan orang yang punya kebanggaan terhadap diri sendiri kecenderungannya akan celaka kalau itu tidak disadari sebagai keburukan. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, justru saya fun-fun aja. Kalau saya punya kelebihan ini, saya dibutuhkan banyak orang, malah saya tidak bisa nyantai, tidak bisa menikmati hidup, semuanya untuk orang lain misalnya, waktu saya kayak gitu kan misalnya, atau apalah misalnya apa metodenya itu sebenarnya dalam Al-Quran ada misalnya inna ma'al usri yusra. Saya maknanya begini, sesungguhnya beserta kesulitan banyak kemudahan, karena di situ teridentifikasi kalau kesulitan itu teridentifikasi, tapi kalau kemudahan itu perlu kita cari terus menerus dan itu sifatnya lebih banyak. Misalnya katakanlah ya, kaki kita kan jari ada 10, tangan kita ada 10, 20. Kalau temu mulan berapa biasanya? Kan cuma satu jari kan. Kita sadar enggak bahwa ada 19 yang enggak temu mulan? Iya kan, banyak mana? Kesulitan dan kemudahannya banyak mana sebenarnya? Banyak kemudahan. Sakit dan tidak sakitnya banyak mana sebenarnya? Banyak tidak sakit ya? Banyak tidak sakitnya, tapi kan orang selalu konsentrasi di sakit sehingga selalu mengutuk hidupnya, selalu tidak mensyukuri hidupnya, padahal masih ada 19 yang tidak temu mulan. Tapi itu tidak disadari. Konsentrasi kita secara manusiawi, naluri manusiawi pada kesulitan, pada sakit, pada kelemahan diri. Padahal kalau dilebarkan konsep, coba ganti fokusnya ke kemudahan, fokusnya ke nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Jangan pada kesulitan, jangan fokus pada kesukaran, pada penyakit, pada kesehatan aja fokusnya. Ternyata seluruh tubuh ini 99% sehat, cuman ada satu bagian yang sakit. Kesadaran kita selalu di yang sakitnya itu, di yang lemahnya itu, di yang kesukarannya itu. Kita tidak konsentrasi, tidak mencari yang mudah-mudahnya. Jadi yang kamu anggap buruk itu kadang baik bagimu. Misalnya apa? Jamu kan buruk ora, pahit. Tapi kan apik untuk masa depan. Jamu kan pahit, sapa wonge gelem. Tapi bonsone sing enak-enak kan enak, tapi berbuntut pada sakit misalnya. Ono diabetes, ono macam-macam. Yang kita anggap pahit sebenarnya mengandung kesehatan, yang kita anggap manis sebenarnya mengandung penyakit. Itu perlu disadari dan itu metode Quran. Tapi kecenderungan manusia tadi ya selalu mudah mengidentifikasi kesulitan daripada kemudahan. Oke, saya bakalan tanya satu hal yang merupakan pertanyaan saya pribadi ya. Kita bedah dulu, di kampung kita ini kan punya sistem, jadi setiap usia itu diarahkan. Kayak misalkan kita dari usia 7 sampai 10 tahun itu ikut taratan di sebuah majelis Al-Insaf ya. Di situ dibimbing cara untuk public speaking, cara untuk melatih skill. Masuk ke usia 15-an itu masuk ke pondaan terserah, atau mau ikut majelis di kampung juga boleh. Itu kan berarti ikutnya sistem berjalan ya di kampung kita ini, Pak. Untuk yang keluarganya itu mendidik cara hidupnya itu bukan untuk bersosial, seakan-akan keluarga kita itu udah mempunyai semuanya, ekonomi sudah mampu tercukupi. Oh ya gitu ya. Memang gini, saya nyambung Mas. Jadi kecenderungannya begini, orang yang makin banyak materi maka semakin mudah untuk menyelesaikan masalah. Itu anggapan manusia sekarang begitu. Saya punya uang, punya kuota, punya HP, mau pesan makanan minuman tinggal titik-titik diantar. Kan saya tidak butuh tetangga, saya mau butuh barang titik-titik diantar. Saya kan nggak butuh tetangga lagi. Jadi memang ada penelitian saya pernah baca penelitian itu, penelitian sosial. Orang yang semakin kaya itu semakin individualis, karena dengan kekayaannya dia merasa bahwa hidupnya itu bisa cukupi, masalah-masalah hidupnya bisa dapat solusi dari harta yang dia punya.
Ya seperti orang sekarang, misalnya katakanlah contoh kecil, orang bermain dulu kan harus bersama temannya, entah sekatangan, ciluk-cilukan, boy-boyinan, itu kan berkelompok, cara permainannya harus bersama orang. Nah, kalau sekarang karena zamannya ya sudah ada teknologi, orang bermain cukup dengan mesin, dengan HP, dengan PlayStation. Akhirnya sejak kecil dia dididik oleh zaman ini ya, dididik untuk tidak membutuhkan orang lain. Itu pertama yang perlu kita sadari, bahwa teknologi itu baik, tapi ada sisi negatifnya. Orang yang miskin cenderungannya butuh solusi dari tetangganya, maka penghargaan terhadap tetangga dan lain sebagainya cenderungannya lebih besar karena merasa bahwa kita masih membutuhkan tangga dan lain sebagainya. Tapi memang secara zaman ini kita diarahkan ke individualisme karena manusia dididik untuk memahami bahwa saya itu dengan uang sudah selesai ke hidup saya, butuh apa saja tinggal tadi selesai. Lah itu yang menjadikan orang nggak butuh orang lain begituan. Saya sudah enak kok, butuh apa aja di rumah aja datang sendiri. Iya. Nah itu artinya tadi ya. Tapi kan kita harus sadar bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan hal-hal itu. Ya. Contoh paling fundamental kan, kalau kita mau mati mau nyuruh Gojek untuk menguburkan kan tahlil. Apakah ada tahlil organizer ya? Mungkin kalau resepsi pernikahan ada, event organizernya IO nya ada, tahlilnya no IO. Iya tetaplah ya. Iya. Kalau di agama kan kita memang diajarkan untuk selalu berjamaah dalam hal apapun, termasuk diajari dalam sholat jamaah. Dalam sholat jamaah kan ada prinsip gini, kata Rasulullah, kalau bagi orang yang pakaiannya sobek di kiri, maka dia berposisi di kanan. Bagi orang yang pakaiannya sobek di kanan, dia menempati di sebelah kiri. Bagi orang yang sobek di belakang, dia di depan. Bagi orang yang sobek di depan, dia di belakang. Artinya bukan masalah sobeknya itu, masalah ini bagaimana dengan berjamaah ini kita saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Begitu. Di dalam masyarakat itu kenapa harus sosialisasi? Karena kita itu manusia yang nggak sempurna. Misalnya kita pakai peci aja melibatkan berapa orang ini untuk bikin adanya peci ini. Di pabrik kain berapa ribu orang, nanti di pembuatannya, terus distribusinya, salesnya dan lain sebagainya. Untuk sekedar peci kita sudah melibatkan ribuan orang. Bagaimana kita tidak bersosialisasi? Iya sih. Kita harus menyadari bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, maka gotong royong, sosialisasi, ta'awun, bantu samanya itu penting karena secara naluri manusia tidak bisa hidup sendiri. Nanti agama mendorong ke arah sana. Kita emang harus jamaah. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Dengan begitu, kebutuhan-kebutuhan kita akan mudah tercukupi dengan bekerja sama dengan orang lain, dengan sosialisasi. Kebutuhan kita terpenuhi dan orang lain terpenuhi. Kalau kita egois, kebutuhan kita barangkali sudah terpenuhi, tapi kebutuhan orang lain dengan jamaah kan semuanya terpenuhi. Iya, dengan sendiri kita hanya memenuhi diri kita sendiri. Iya. Ya mungkin cukup sudah dulu pembahasan dari kami tentang depresi seorang pelajar yang mencakup sebuah ranah keluarga sampai pendidikan. Dunia ini luas loh padahal, tapi banyak orang yang terpaku. Kayak tadi itu sakitnya di sini, fokus ke sakitnya bukan ke sehatnya. Sehatnya ya. Sehatnya lebih banyak. Padahal lebih banyak, dan itu juga di bawah deskripsi ada sebuah link khusus untuk donasi untuk Marquez MRV Keduni ini bakalan kita buka open donasi bagi siapa yang mau memberikan sedikit rezekinya ya. Ini kita bakalan membuat studio untuk khusus podcast ya kan. Sejalannya ini tuh mungkin di sini nih gak ada yang komen, tapi secara langsung dia itu mengkritik. Orang pernah ketemu sama saya, kamu bikin podcast kok tempatnya beda-beda, ada yang di sana, di sini, di situ. Ada yang ngerti kayak gitu. Ya berarti kalau beda-beda itu nggak membosankan. Iya nggak membosankan, bahkan ini bervariasi ya. Iya. Semoga Marquez ini tetap berjalan dan untuk guru-gurunya semoga semakin bertakwa kepada Yang Maha Esa. Amin. Muridnya itu ada bongkok, semoga ya mereka guru-guru agar tetap konsisten dalam belajar. Iya. Siswa-siswa yang ada di Marifah. Mungkin cukup segitu dulu dari kami. Sebelum ditutup biasa saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Firman ini yang ide-idenya sangat kreatif, inovatif, termasuk Marquez ini ide dari beliau ini. Ya ini guru ini dalam hal teknologi informasi. Dan juga nggak baru. Ya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.